Ibu bapak, saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih, Shalom, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain di pagi hari ini? Berjumpa kembali kita di dalam program Embun Pagi hari ini, Jumat 29 April tahun 2022. Bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Demak Ijo, Yogyakarta Barat. Kita akan bersama-sama memulai karya kita pada pagi hari ini dengan mendasarinya dengan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita memohon berkat di dalam doa. Mari kita berdoa. Ucap syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menjagai kami di dalam kami beristirahat semalam dan membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat, segar, semangat karena kasih dan pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur karena berkat kasih-Mu senantiasa Engkau limpahkan, Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai karya kami di pagi hari ini Tuhan. Karya aktivitas, pekerjaan, dan setiap kegiatan-kegiatan yang ingin kami lakukan. Dan kami akan mendasari setiap karya kami ini dengan mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya, membuka mata hati kami dan memampukan kami, agar kami dapat mengerti, memahami sabda-Mu, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingga seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, untuk mendasari karya kami pada pagi hari ini, karena kami telah siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, serta saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih, bacaan sabda yang mendasari karya kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 38. Yang demikian kesaksian sabdanya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang dengan setia mendengar, memelihara, dan berjuang melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari sabda Tuhan ini diberikan tema keselamatan dari Yesus. Keselamatan dari Yesus. Dalam kehidupan iman Kristen, tentu kita meyakini dan mengimani bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sehebat, sesaleh, sesuci apapun manusia, dalam kehidupan iman Kristen ia tidak dapat menyelamatkan kehidupannya dari dosa. Maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan jalan Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia, menjadi serupa dengan manusia dan menjadi hamba, dan pada akhirnya Ia berkurban, sengsara, mati di salib, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Inilah gambaran teologis yang dikutbahkan oleh Petrus dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama, kita akan mendapati bahwa pada waktu itu peristiwa Pentakosta, yaitu hari raya panen, dirayakan.
Dan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pentakosta atau panen tersebut. Dan setelah mereka kemudian berkumpul untuk merayakan sukacita Hari Raya Panen, maka Petrus kemudian tampil dan berkhotbah. Namun sebelumnya kalau kita membaca, nampak-nampaknya orang-orang Yahudi dari berbagai tempat ini terheran-heran karena murid-murid Kristus, murid-murid Yesus yang telah dihinggapi oleh karunia Roh Kudus dapat berbicara menurut bahasa mereka masing-masing. Mereka dapat mendengar kata-kata para rasul, maka mereka tercengang-cengang, mereka heran, mereka kagum. Tetapi di antara mereka kemudian berkata bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, ya, banyak orang yang terkagum-kagum, banyak orang yang tercengang-cengang dan heran, dan kemudian kuasakah apakah yang melimputi mereka, gitu ya. Tetapi juga ada orang yang kemudian menyindir dan mengatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, maka kemudian Petrus bangkit berdiri di antara ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkhotbah, ia menyampaikan intisari dari iman Kristen. Ia menyampaikan bahwa Kristus yang telah sengsara, yang telah mereka tangkap, mereka aniaya, mereka salibkan, dan mereka bunuh itu sejatinya adalah anak Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, kemudian Petrus mengutip dari kitab Yoel. Nah, di sana kemudian jelas sekali bahwa Nabi Yoel mengatakan tentang Yesus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dalam khotbahnya yang sangat panjang, Petrus menyampaikan gagasan teologis iman Kristen bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapanya untuk menjadi jalan pendamaian bagi umat manusia. Kenapa demikian? Karena manusia yang telah jatuh di dalam dosa, manusia yang telah hidup dalam kegelapan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan, yaitu kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, dari khotbah panjang yang disampaikan oleh Petrus, mereka dikatakan di sana sangat terharu. Sebenarnya kalau kemudian kita membaca terjemahan yang lebih tepat, itu mereka tertusuk hatinya, ya. Tertusuk hatinya itu berarti apa yang disampaikan oleh Petrus itu sangat mengena di dalam hati. Maka kemudian mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami perbuat? Bahwa Yesus ini telah dibangkitkan oleh Allah, bahwa ia telah ditinggikan dan ia telah menyelamatkan manusia. Manusia yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tapi karena kasih karunia Allah, Allah menyelamatkan manusia. Nah, mereka tertusuk hatinya, mereka terharu dalam bacaan kita. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Maka Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, keselamatan yang dari Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya itu harus ditanggapi dengan pertobatan. Pertobatan berarti meninggalkan manusia lama dan hidup dalam manusia yang baru. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang
hanya menuruti keinginan diri sendiri, hanya menuruti keinginan daging, hanya menuruti keinginan hawa nafsu kepada kehidupan baru yang selaras seturut dengan kehendak Allah. Pertobatan, metanoia, berbalik arah dari manusia lemah menjadi manusia yang baru, dari yang mementingkan diri sendiri menjadi hidup di dalam kasih kepada sesama, dari yang hidupnya mengandalkan kekuatan diri jadi hidup bersandar kepada Allah. Nah, setelah pertobatan kemudian hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dibaptis itu diselamkan atau dimeteraikan, berarti menjadi milik Kristus. Jadi keselamatan yang telah Yesus Kristus berikan ditanggapi dengan cara hidup di dalam pertobatan dan dibaptis, hidup dalam rancangan Allah atau hidup menjadi milik Allah. Jika hidup menjadi milik Allah, maka segala sesuatu yang dipikirkan, yang dikatakan, yang dilakukan itu harus seturut dengan kehendak Allah. Karena hidup bukan untuk diriku lagi, tetapi aku hidup untuk Allah, itu kata Rasul Paulus. Jadi setiap orang yang telah dibaptis sebenarnya ia tidak memiliki hak atas hidupnya, dalam tanda kutip. Karena apa? Ia telah dimeteraikan dan menjadi milik Allah. Yang berhak atas kehidupan itu berarti Allah. Maka kita yang menjalani harus seturut dengan yang mempunyai hidup kita, yaitu Allah. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai pengampunan dan pengharapan itu yang harus terus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, setelahnya kemudian kita akan menerima pengampunan atas segala dosa kita dan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang kemudian menuntun hidup kita ke dalam kehidupan yang selaras dengan kehendak-Nya, yang memampukan kita, yang menolong kita, yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus ini seperti kompas yang menunjukkan arah kita ke arah yang seluruh dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu pernah memegang kompas atau bermain kompas? Kompas itu pasti menunjuk arah utara. Kalau kompasnya itu masih benar, tidak rusak, gitu ya, tidak error, itu pasti menunjuk arah utara. Kalau Bapak Ibu kemudian memutar kompas itu, mengguling-gulingannya, dia akan tetap menunjukkan arah utara. Bapak Ibu coba untuk memutar kompas itu. Setelah kompas itu diputar kemudian diguling-gulingkan, pokoknya tidak karuan lah, kira-kira begitu. Ia akan tetap menunjukkan arah utara. Nah, demikianlah pula dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sebagai kompas dalam hidup kita. Ia yang menerangi batin kita, ia menerangi hidup kita. Dikala hidup kita penuh dengan pergumulan, dikala hidup kita penuh dengan permasalahan, dikala hidup kita penuh dengan situasi kondisi yang sulit, Roh Kudus tetap akan menuntun kita kepada Allah. Ya, jadi meskipun hidup kita itu penuh dengan dinamika, naik turun, bahkan seperti roller coaster gitu ya, tetap saja Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan membimbing hidup kita, Roh Kudus yang akan menjadi kompas dalam hidup kita, dan hidup kita seturut selaras dengan kehendak Allah. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, keselamatan dari Tuhan Yesus telah kita terima. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam pertobatan kita, dan kita hidup menjadi milik Allah, karena kita telah dimeteraikan, dan kita hidup dipimpin senantiasa oleh kasih karunia Roh Kudus. Dengan demikian, hidup kita akan senantiasa selaras seturut dengan kehendak Tuhan, meskipun kita mengalami berbagai dinamika dan pergumulan kehidupan. Yang paling utama, yang paling esensial, yang paling mendasar, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus telah dinyatakan bagi kita. Maka mari kita menanggapi keselamatan itu di dalam pertobatan, hidup dalam pertobatan,
hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam saat ini sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menaburkan firman bagi kami. Keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kami telah dinyatakan bagi kami melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Ia telah menyatakan itu, Ia telah mengalahkan kuasa maut, dan Ia telah memberikan kehidupan baru bagi umat manusia. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk menanggapi keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami dengan senantiasa hidup di dalam pertobatan, meninggalkan manusia lama kami, hidup dalam kehidupan yang baru yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga diajar untuk hidup sebagai milik-Mu, karena kami telah dibaptis, telah dimeteraikan. Hidup kami bukan untuk kami lagi, bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik-Mu. Karena itu ajarkanlah kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam menghadapi kehidupan ini. Dan yang ketiga, Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa dipimpin, dituntun oleh karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin hidup kami, Roh Kudus yang menolong hidup kami dalam kami menjalani berbagai dinamika kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus itulah yang sebagai kompas dalam hidup kami, yang senantiasa menunjukkan jalan yang benar, yang seturut dengan kehendak-Mu, meskipun kami di tengah berbagai kondisi yang sulit sekalipun. Tuhan, ajarkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga memohon berkat untuk setiap karya, aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang hendak kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami, sehingga setiap karya, aktivitas, dan pekerjaan kami boleh kami lalui, boleh kami jalani, boleh kami lakukan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan boleh menjadi jalan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan Tuhan karya kami, kehidupan kami di pagi hari ini, dari pagi sampai malam hari nanti, ketika kami akan beristirahat. Tuhan menuntun dan Tuhan memberkati setiap hidup kami. Dan kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami seutuhnya, dan sisa kehidupan kami ini dalam terang cinta kasih-Mu. Saat ini kami ingin menerima berkat penyertaan-Mu. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati saudara di dalam kasih-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan bersekutuan dengan Roh Kudus, karena senantiasa menuntun langkah hidup saudara melalui hari-hari pemberian Tuhan, dengan terus bersandar dan berharap pada kasih setia Tuhan. Berkat-Nya senantiasa melimpah, dahulu, kini, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Ambon Pagi pada hari Jumat 29 April tahun 2022 ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu boleh melakukan setiap karya, tugas pelayanan, tugas aktivitas yang telah dipercayakan kepada Bapak Ibu sekalian dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Saya Pendeta Samuel Andi dari GKJ Demak Ijo undur diri. Salam sehat dan selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini. Amin.